Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Agus Suratama, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai etika publik yang merupakan tugas individu dari agenda dual, yaitu mengenai learning jurnal etika publik. Kemudian apa sih yang kita bahas tentang etika publik? Yang pertama dari segi pengertiannya dulu. Pengertian dari etika adalah karakter atau etos individu, kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Yang kedua yaitu etika juga bisa adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Adapun yang dimaksud dengan etika publik yaitu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, atau benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian sebagai aparatur sipil negara, kita harus memahami mengenai kode etik. Kode etik itu sendiri yaitu merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Lalu sebagai aparatur sipil negara juga kita harus mengetahui mengenai prinsip-prinsip aparatur sipil negara. Prinsip-prinsip aparatur sipil negara yaitu yang pertama adalah merupakan nilai dasar, yang kedua yaitu kode etik dan kode perilaku, yang ketiga adalah komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, yang kelima yaitu kualifikasi akademik, yang keenam yaitu adalah jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian ada juga 15 nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN, yaitu pada pasal 4 yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Dan juga ASN harus setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian PNS juga harus mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi yang menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, terutama untuk mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian ada juga 12 kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN, yaitu pada pasal 5 yang berisi mengenai 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, ASN harus melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, ASN harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atas sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada orang lain.
Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan pribadi. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir yaitu melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Adapun untuk meningkatkan keprofesionalan aparatur sipil negara, Presiden Jokowi menerapkan yaitu reformasi birokrasi. Adapun 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu yang pertama adalah manajemen perubahan. Yang kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat yaitu penataan tata laksana. Yang kelima adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keenam yaitu penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Dan kedelapan yaitu peningkatan terhadap pelayanan publik. Kemudian, setiap pegawai pemerintah harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Misalnya saja, yang pertama yaitu ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kemudian tidak boleh menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Dan juga ASN tidak boleh membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian ASN juga tidak boleh terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung pada izin pemerintah. Demikian penjelasan saya mengenai Learning Journal Nilai-nilai etika publik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.